Halo sobat nih, kita gas lagi dah lah profilnya. Ini gue take voice jam 00.46, gak bangun dari tidur, nggak tahu mau ngapain, take voice aja. Dan mungkin aja tetangga gue lagi tidur juga, dengar suara gue bangun. Waduh, ya udahlah kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan lah profilnya. Dan yang lain tolong bantu komen juga ya. Ini tengah malam agak-agak ngantuk. Kalau misalnya salah-salah baca tolong dimaklumi aja. Oke, langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Luciagi dia sungguh sangat senang ketika dia ternyata berhasil membuat 4 calon kaisar kini bekerja untuk dirinya. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa, di mana Luciagi meminta kepada 4 calon kaisar ini untuk bekerja menghabisi mereka asosiasi para Palemon. Namun untuk Lu Xiao tentunya dia juga harus menghadapi orang-orang yang berasal dari organisasi para Palemon juga, dan tentunya untuk dapat melakukannya dia juga harus mempersiapkan segalanya yang dia miliki. Maka dari itulah di sini Lu Xiao dia pun mengeluarkan item miliknya yang disebut sebagai Necklace. Dan dia juga tahu ternyata kalau itemnya ini hanya ada di peringkat biru tingkat rendah. Walaupun hanya ada di peringkat biru tingkat rendah, tapi itu adalah kekuatan dia ketika 9 tahun lalu. Dan tentunya kekuatan yang ada saat ini jauh lebih kuat daripada saat dulu. Tapi untuk saat ini tidak perlu untuk ditingkatkan dulu, dan tetaplah ada di peringkat biru. Dan aku perlu mengumpulkan beberapa poin untuk dapat membuat benda ini menjadi lebih kuat lagi. Batasan ini hanya ada di tingkatan biru di 9 tahun lalu, dan ketika aku mengeluarkanmu tentunya ini akan memberikan sebuah kejutan yang sangat luar biasa, dan aku menantikan kejutan apa yang akan kau berikan, ujar dari Lu Xiao kepada Necklace miliknya. Namun di sini Lu Xiao juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ternyata beta test akan dimulai 189 hari lagi, kurang dari 4 bulan, kurang dari 5 bulan. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sebelum menyambut para player baru, tentunya di sini Lu Xiao juga harus melakukan sebuah persiapan, dan persiapan pertamanya adalah melakukan sebuah pelatihan. Maka darulah dia pun kini pergi menuju sebuah ruangan yang dimiliki oleh Dongli. Dia pun datang secara diam-diam untuk memberikan kejutan kepada adiknya. Tapi ketika Lu Xiao telah ada tepat di depan pintu dari Dongli, di sini Dongli udah tahu di mana dia berujar. Kakak, masuklah, ucap dari Dongli yang membuat Lu Xiao agak sedikit kesal. Aduh, bocah ini, apakah dia menggunakan skill deteksinya kah setiap hari? Padahal aku ingin bermain seperti orang jahat nih, pura-pura nakutin. Aduh, ujar dari Lu Xiao. Tapi ketika Lu Xiao dia membuka ruangan dari Dongli, di sini terlihat kalau Dongli sedang menyiapkan sebuah teh hangat. Dan untuk Dongli dia juga berujar, kakak, kenapa kau selalu datang setiap aku selesai mandi? Ujar dari Dongli, nggak ada, ya kan kebetulan aja sih, sambut dari Lu Xiao. Tapi untuk Dongli dia juga bertanya tentang tujuan dari Lu Xiao datang menemuinya malam-malam. Ada apa kak? Dan untuk Lu Xiao dia berujar, Dongli, aku ingin bertanya terakhir kali untuk dirimu. Apakah kau benar-benar tidak mau ikut dengan diriku ke tempat pelatihan? Tidak. Sekali aja sudah cukup. Aku rasa aku tidak mau buang-buang spiritual stone, ujar dari Dongli yang membuat Lu Xiao dia berujar, halah, itu hanyalah spiritual stone, kan itu benda-benda biasa, bisalah kita cari lagi duit-duit kayak gitu, ujar dari Lu Xiao. Tapi untuk Dongli dia tidak mau melakukannya karena tentunya itu tidaklah gratis melakukan pelatihan seperti itu, tentunya harus bayar. Makanya dia nggak mau menghabiskan spiritual stone milik sekte hanya untuk dirinya. Tapi untuk Lu Xiao, baiklah jika kau tidak mau ikut, aku bisa pergi sendiri, ujar dari Lu Xiao. Dan untuk yang mereka bicarakan itu adalah sebuah aula pelatihan yang dimiliki oleh sekte pedang. Dan itu adalah sebuah pelatihan yang sangat-sangat luar biasa. Dan singkatnya, tempat itu dibangun oleh mereka yang berasal dari sekte pedang untuk membuat para murid-murid berlatih dan juga melakukan sebuah penerobosan tentunya. Tapi di tempat itu hanya terdapat 3 level aja, level 1, 2, dan juga 3, yang artinya hanya mereka yang berada di level 40 ke bawah yang dapat melakukan sebuah pelatihan di tempat itu. Dan untuk tempat itu sendiri ternyata di tempat itu cukup lengkap, terdapat sebuah perangkap monster dan juga beberapa elemen lainnya. Bahkan ada juga peringkat lah di antara tempat-tempat itu. Dan jika mereka semakin cepat menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan pelatihan, tentunya mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Selain itu juga ada sebuah time ataupun waktu di mana mereka dapat bersaing peringkat siapa yang paling cepat. Karena ketika mereka lebih cepat menyelesaikan pelatihan, tentunya nama mereka juga akan terpampang, yang membuat tempat itu menjadi sebuah kompetisi untuk murid-murid yang ada di tempat ini. Dan ya, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa tentunya. Tapi kelemahan
kesalahannya adalah ya harus bayar ketika mereka harus masuk dalam tempat itu. Karena sejatinya hanya mereka yang berasal dari sekte pedang aja yang gratis, tapi dari sekte lain harus bayar. Makanya Dongli nggak mau pergi ke tempat itu, buang-buang duit. Aduh. Namun untuk Lu Xiao, baiklah jika kau tidak mau ikut. Tapi di sini Lu Xiao dia juga bertanya kepada Dongli. Ketika 2 tahun yang lalu ketika Dongli melakukan sebuah pelatihan, dia ada di peringkat berapa? Nggak tahu sih aku peringkat berapa Kak, tapi aku mengikutinya ketika aku 2 tahun lalu ada di tes level 3. Dan ya level 1, 2, dan 3 juga nggak ada artinya, nggak ada bedanya Kak. Hanya bedanya cuman ya tingkat kesulitannya aja. Ujian dari Dongli yang mengatakan semua apapun tesnya sama, hanya beda tingkat kesulitan, yang membuat Lu Xiao dia pun jadi shock. Apa? Jadi kau udah rank 3 di 2 tahun lalu? Ujian dari Lu Xiao yang membuat Dongli lah. Ya, dia jadi keceplosan. Padahal dia ingin menyembunyikan tingkat kultivasinya, tapi malah keceplosan kalau dia udah ada mengikuti tes rank 3 di 2 tahun lalu. Yang membuat Lu Xiao dia pun curiga. Kau sudah ada di level 3 di 2 tahun lalu. Tunggu dulu, kita kesampingkan dulu masalah peringkatmu. Tunggu dulu, jadi kau waktu pergi ke tempat itu, apakah kau hanya main-main aja kah? Ujar dari Lu Xiao yang membuat Dongli dia berujar. Tidak, aku memang ikuti pelatihan itu Kak. Bahkan di dalam tes itu aku melihat sebuah tebasan dari Soft-Dragon pertama Kak. Ujian dari Dongli, dan itulah membuatku jadi naik level. Ujian dari Dongli yang membuat Lu Xiao dia berujar. Halah, ya sudahlah, di sini Lu Xiao dia juga berujar. Baiklah, aku mengerti. Tapi di sini Lu Xiao dia juga semakin curiga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dongli, karena mereka harus juga meningkatkan reputasinya. Tapi tunggu dulu, Dongli, katakan kepada diriku, kau sudah menerobos rank 4 kan? Ujian dari Lu Xiao yang curiga kalau Dongli sudah ada di peringkat 40-an. Tapi untuk Dongli dia berujar, tidak mungkin Kak, bagaimana mungkin bisa terjadi? Aku kan naik di rank 3 baru 2 tahun lalu Kak. Ujian dari Dongli yang kini keringat dingin, takut dia ketahuan kalau dia udah ada di level yang tinggi. Tapi untuk Lu Xiao, dia curiga kepada Dongli kalau Dongli udah ada di level 40-an ke atas. Dan untuk Dongli, dia cuma dapat keringat dingin dan berharap kalau kakaknya percaya dengan apa yang dia ucapkan. Tapi untuk Lu Xiao, sudahlah, memang nggak penting juga sih, dan ya nggak ada salahnya juga kalau Dongli menerobos. Jadi ya sudah, biarkan aja. Ujian dari Lu Xiao yang pura-pura percaya yang membuat Dongli dia dapat bernapas lega. Dan keesokan harinya Lu Xiao dia pun pergi menuju sebuah aula pelatihan. Dan ketika dia akan pergi, tentunya dia pergi sendiri aja. Tapi ketika dia sedang pergi di sini, ada yang datang menghampiri dirinya. Dan ternyata yang datang adalah gadis Xian. Dan untuk gadis Xian dia juga bertanya kepada Lu Xiao dia mau pergi kemana. Aku mau pergi ke tempat latihan dari sekte pedang. Ujian dari Lu Xiao, karena memang di sini Lu Xiao tidak memberitahukan hal ini kepada Xian karena Xian levelnya cukup tinggi, jadi tidak mungkin dia tertarik dengan hal-hal seperti ini. Ujian dari Lu Xiao, tapi untuk gadis ini ternyata dia mengulurkan tangannya yang membuat Lu Xiao dia agak sedikit bingung lah. Ngapain? Tapi ternyata di sini gadis Xian, dia mengajak Lu Xiao untuk pergi bersama ke tempat itu. Dan untuk Lu Xiao, aku tahu sekarang sepertinya dia tertarik dengan diriku. Ujian dari Lu Xiao. Dan untuk gadis ini ternyata memang dia sedikit curi-curi pandang kepada Lu Xiao. Dan dia terlihat kalau ternyata Lu Xiao memang sungguh sangat tampan untuk dirinya. Dan untuk Lu Xiao dia pun juga sadar kalau dia sedang diawasi, yang membuatnya berujar, "Hei, ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku?" Ujian dari Lu Xiao yang membuat gadis ini langsung salting ketika dia ketahuan sedang ngintipin Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao dia pun tahu hal ini mungkin saja hal yang sungguh sangat wajar, karena memang pesona yang aku miliki ada di level 10. Jadi wajar jika orang-orang menyukai penampilanku. Ujian dari Lu Xiao. Tapi di sini mereka sembari berjalan menuju tempat itu, mereka juga saling berbincang. Dan untuk Lu Xiao dia juga bertanya apakah level yang akan dia dapatkan, ataupun apakah menurutmu aku dapat lulus di dalam tes besok. Ujian dari Lu Xiao, ya tentu saja, sambut dari gadis yang membuat Lu Xiao dia kembali bertanya, kalau begitu menurutmu aku ada di peringkat berapa? Ucap dari Lu Xiao. Dan untuk gadis ini dia hanya dapat terdiam saja sebelum dia berujar, entahlah, aku tidak tahu. Dan untuk gadis ini dia pun sedikit ragu untuk dapat berkata sesuatu karena dia takut menyinggung dari Lu Xiao. Tapi dia hanya dapat berujar, semakin tinggi semakin baik. Ujian dari gadis ini yang membuat Lu Xiao dia juga berujar, baiklah, semakin tinggi semakin baik.
Maka itulah tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di tempat pelatihan dari sekte pedang yang disebut sebagai Gua Waterfall. Dan di tempat inilah mereka juga harus memasuki sebuah air terjun karena memang aula pelatihan ada di balik tempat ini. Dan untuk Lu Xiao dia berujar, Gua Waterfall Fair, aku sungguh sangat menyukainya. Dan temanku, ayo kita masuk bersama. Ujar dari Lu Xiao. Dan di sini karena memang tempat ini adalah tempat yang ada di balik dari air terjun, tentunya ada sebuah air tentunya. Dan untuk Lu Xiao dia dapat mempermainkan air yang ada di tempat ini yang membuat gadis yang dia pun tahu kalau sepatnya Lu Xiao dia memiliki kekuatan atribut air. Dan tak lama setelahnya mereka pun tiba di tempat ataupun di aula pelatihan. Dan ternyata aula pelatihan itu ada di kaki gunung. Bukan kaki gunung nih, kaki pohon. Waduh, akar pohon ataupun batang pohon. Ya itulah poinnya. Dan di tempat inilah ketika Lu Xiao dia pun datang, tentunya dia langsung disambut oleh mereka yang berasal dari sekte pedang. Dan di mana mereka juga bertanya apakah mereka akan mengambil sebuah tes. Ya, sambut dari Lu Xiao. Tapi di sini ketika mereka akan masuk, gadis yang dia pun langsung mengucapkan salam kepada pohon besar yang ada bersama dengan mereka, di mana gadis Yan dia berujar, Jian Xinyan dari Gunung Chunkyu memberi salam kepada senior. Ujar dari gadis itu kepada pohon besar yang ada di balik itu semua. Dan untuk pohon besar itu di sini Lu Xiao mencoba untuk dapat menganalisanya dan ternyata dia tidak dapat melihat level yang ada bersama dengan pohon ini. Dengan kemampuan yang aku miliki saat ini, aku tidak bisa mendeteksi level yang ada dengan pohon ini. Yang artinya, kurasa pohon ini dia ada tingkatan 5 ke atas. Ucap dari Lu Xiao. Bahkan, dia kekuatannya jauh di atas dari Xinyan, gadis Yan ini. Dan sepertinya inilah kekuatan dari sekte pedang luar biasa. Ucap dari Lu Xiao. Tapi di sini ketika Lu Xiao akan masuk, tentunya dia harus bayar. Di mana gadis penjaga dia berujar, siapa yang ingin mengikuti latihan ini? Dan jika dia adalah seorang murid, dia akan mendapatkan diskon sebanyak 50%. Ujar dari gadis itu yang membuat penjaga laki-laki dia berujar, apa? Diskon 50%? Nggak ada diskon. Tapi di sini untuk Lu Xiao, dia pun mengeluarkan token miliknya dan dia juga berujar, akulah yang akan mengikuti tesnya dan aku adalah Lu Xiaogi dan aku adalah Master Sekte, Master dari Sekte Mo. Ujar dari Lu Xiao. Mendengar hal itu, mendengar kalau orang yang ada di depannya hanya ada di rank 2 dan dia adalah seorang Master Sekte, membuat menjaga pria dia berujar, dia hanya ada di rank 2 dan dia sudah menjadi Master Sekte. Mudah sekali, hebat. Ujian dari orang ini yang agak sedikit meremehkan. Tapi untuk gadis yang ada bersama dengan dirinya, wah, dia pun terkesima dengan wajah yang dimiliki oleh Lu Xiao yang memang tampan cuy. Dan untuk Lu Xiao dia berujar, untuk diskon 50%-nya apakah masih berlaku? Ujian dari Lu Xiao yang membuat gadis ini, iya berlaku. Ujian dari gadis ini yang langsung iyain aja karena dia terlalu terpesona dengan wajah yang ditunjukkan oleh Lu Xiao. Dan untuk wajah junior ini ataupun pria lainnya, penjaga pria, dia pun tidak mungkin membiarkan itu semua. Tidak, bagaimana bisa ini diskon? Tapi di sini gadis penjaga dia pun mengizinkan Lu Xiao untuk masuk. Master Sekte, silakan. Ujian dari gadis ini yang hanya akan menerima 50% aja. Dan untuk penjaga pria tentunya dia jadi panik lah, kok jadi 50%? Tapi ya sudahlah, karena memang nggak ada bisa apa-apa lagi. Maka darilah di sini ya Lu Xiao akan masuk. Tapi sebelum Lu Xiao masuk, dia juga berujar, Nona, tunggulah sebentar. Ujian dari Lu Xiao dan aku akan segera kembali. Lu Xiao yang seperti itu tentunya membuat penjaga pria mereka pun kesal dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Lu Xiao. Bahkan dia yakin kalau Lu Xiao tidak mungkin dapat melewati tes pertama aja. Dia cuma punya wajah yang tampan aja, tidak, yang lainnya tidak. Ucap dari orang ini. Tapi untuk gadis penjaga dia berujar, perkenalkan, aku adalah Chen Min dan aku adalah yang akan mengawasimu, Master Sekte Lu. Kau bisa memanggilku Minru dan lingkaran transformasi di sana. Ya, itu adalah step pertama. Ucap dari gadis ini yang mencoba menjelaskan tentang aturan yang ada di tempat ini. Dan dia sungguh sangat senang ketika dia melayani Lu Xiao sebagai tamu. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa bagi dirinya. Dan untuk Lu Xiao, sudah kuduga tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak akan jatuh hati kepada pesonaku. Ujian dari Lu Xiao. Maka adalah kini Lu Xiao dia pun memasuki aula pelatihan. Dan ketika dia memasuki aula pelatihan itu, kini dia pun langsung berhadapan dengan sebuah boneka kayu. Tapi ingat, ini bukanlah boneka kayu biasa. Dan di sini Lu Xiao dia pun tahu untuk dapat mengalahkannya tentunya dia harus melakukan sebuah trik. Karena memang kayu yang ada di depannya itu, boneka kayu itu bukanlah boneka kayu biasa. Ya,
Jika ingatanku benar, Yu Yue, bocah itu dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk dapat menjatuhkan boneka itu dengan sempurna. Baiklah, aku juga akan melakukannya. Ujar dari Lu Xiao. Maka itulah dengan kemampuan yang dia miliki, dia akan melakukannya. Tapi melihat Lu Xiao yang akan melakukannya di sini, gadis Xian, dia pun sedikit penasaran dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh Lu Xiao. Sedangkan untuk bocah-bocah penjaga, dia pun yakin kalau Lu Xiao pasti akan gagal. Karena memang dengan satu gerakan aja di sini Lu Xiao dia pun melepaskan sebuah serangan yang sas mengenai boneka kayu itu. Tapi ternyata boneka kayu tidak bereaksi apapun yang membuat mereka para penjaga pun tertawa. Ini benar-benar menyedihkan. Ternyata cuman wajahnya aja yang tampan, auranya lemah, ujar dari orang-orang ini. Tapi untuk gadis yang ada bersama dengan dirinya, dia juga agak sedikit kecewa. Apakah tidak seharusnya tidak seperti ini, ujar dari gadis itu yang tidak menyangka kalau Lu Xiao lemah. Tapi untuk gadis Xian, dia juga sedikit mengkhawatirkannya. Tapi ternyata untuk boneka kayu itu setelah diserang oleh Lu Xiao tidak menunjukkan ekspresi ataupun tanda-tanda apapun. Tiba-tiba aja jelas terbelah yang membuat mereka yang menyaksikannya tentunya terkejut. Bisa terbelah? Mereka pun juga cukup terkejut bagaimana bisa Lu Xiao melakukannya, karena itu bukanlah kayu biasa, itu adalah kayu spiritual. Dan untuk Nona Xian, dia pun tersenyum melihat aksi dari Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao sendiri, setelah dia menjatuhkan boneka itu, tentunya dia akan melangkah selanjutnya ke tahapan yang selanjutnya. Dan untuk mereka yang menyaksikannya, tentunya mereka pun sungguh sangat kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Lu Xiao, terutama para ciwi-ciwi. Dan untuk Lu Xiao sendiri, dia memang melepaskan sebuah serangan yang cukup lemah. Tapi di balik serangan itu tentunya ada sesuatu yang luar biasa, karena dia menyimatkan ataupun memasukkan kekuatan dari Sword Intent miliknya. Maka adalah dengan cukup mudah dia dapat melakukannya. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Lu Xiao juga disadari oleh gadis Xian. Dia pun tahu kalau sepertinya Lu Xiao dia menggunakan kekuatan Sword Intent. Dia udah bisa menggunakan Sword Intent padahal dia hanya ada di rank 2. Luar biasa ujian dari gadis Xian ini. Dan untuk gadis Xian, ketika dia sedang memperhatikan itu semua, dia juga tahu kalau pasti senior pohon kur ini dia juga terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lu Xiao yang dapat membangkitkan Sword Intent di bawah ranking 3. Dan untuk Lu Xiao sendiri saat ini dia pun memasuki stage kedua. Dan di tempat inilah dia pun melihat ada sebuah lukisan yang cukup besar dan itu membuatnya berujar, wow, sepertinya ujian yang kedua ini ada di dalam lukisan itu. Maka itulah di sini Lu Xiao pun memasukinya. Dan ketika dia memasuki lukisan itu, dia pun dapat melihat kalau ternyata yang ada di hadapannya ada sebuah pijakan-pijakan batu yang mengarah ke sebuah hutan, dan itu membuatnya berujar, sepertinya tes ini cukup mudah, dan jika aku dapat berjalan melewati batu-batu ini, maka ujian kedua akan selesai. Ujian dari Lu Xiao. Maka adalah di sini Lu Xiao dia pun memijak ke salah satu batu yang ada di depannya, dan di sini Lu Xiao dia pun langsung merasakan sebuah tekanan yang cukup kuat yang membuat Lu Xiao dia berujar, jadi tes kedua adalah kekuatan gravitasi. Menarik, ucap dari Lu Xiao. Sedangkan untuk mereka yang menyaksikannya, mereka pun yakin kalau Lu Xiao hanya dapat melakukan kekuatan spiritualnya saja, dan itulah membuatnya lolos di dalam tes pertama. Tapi untuk tes kedua tentunya dia bakal tersendat dan mungkin saja dia kalah, karena banyak sekali orang yang ada di rank ketiga saja mereka kalah ketika mereka mengikuti tes kedua ini. Ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini. Tapi untuk para ciwi-ciwi, mereka nggak peduli selama dia tampan, tentunya itu oke. Ucap dari para ciwi-ciwi ini. Sedangkan untuk Lu Xiao, aku sedang berpikir seberapa kuat tekanan ini, tapi tampaknya ini harus lebih kuat 4 atau 5 kali lipat dari biasanya. Dan ini hanyalah akan menyedot sedikit spiritual energi yang aku miliki. Jadi tidak ada artinya ujian dari Lu Xiao. Maka adalah dengan cukup mudah Lu Xiao dia pun melewati bebatuan ini, dan itu tidak memberikan sebuah dampak apapun kepada dirinya. Dan untuk Lu Xiao, ya, aku dapat melewatinya dengan cepat, dan ini cukup membosankan. Ujian dari Lu Xiao. Maka adalah ketika Lu Xiao dia melangkah ke tahap selanjutnya ataupun melewati ujian selanjutnya. Di sini dia memasuki sebuah hutan, dan di tempat inilah ini bukanlah hutan biasa, karena memang tiba-tiba saja daunan yang ada di tempat ini langsung turun. Dan untuk Lu Xiao, ini daunnya cukup aneh. Ujian dari Lu Xiao yang tahu, karena memang di sini orang-orang yang memang selalu aja mengikuti tes ini ataupun murid-murid yang ada di luar, mereka pun tahu kalau itu bukanlah daun biasa, karena daun itu akan melepaskan sebuah serangan yang sangat-sangat kuat. Bahkan dulu saja senior Yue dia juga sedikit terluka ketika dia mengikuti tes ini. Ujian dari orang-orang itu. Dan untuk Nona Xian, dia juga sedikit khawatir dengan kondisi yang akan diberikan oleh Lu Xiao. Apakah dapat melewatinya? Aku juga belum pernah melihat serangan miliknya. Ucap dari gadis Xian ini. Untuk Lu Xiao dengan cukup mudah tanpa mengeluarkan item miliknya, hanya menggunakan sarungnya saja. Di sini Lu Xiao dengan cukup mudah dengan serangan biasa dia pun dapat
menghancurkan semua benda-benda itu, dedaunan yang datang mendekati dirinya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Lu Xiao dia tidak menggunakan teknik berpedang, tapi dia hanya menggunakan serangan biasa. Dan ini adalah hal yang cukup mengejutkan bagi orang yang melihat ini semua. Dan ini adalah hal yang benar-benar luar biasa. Siapa yang bisa menahan tebasanku? Tidak ada. Ujian dari Lu Xiao. Dan untuk mereka yang menyaksikan ini semua, tentunya mereka pun sungguh sangat kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Lu Xiao. Dan mereka menganggap kalau Lu Xiao bukanlah manusia, dia monster. Ujian dari orang-orang ini. Dan untuk gadis Xian, dia pun tahu kalau yang dilakukan oleh Lu Xiao bukanlah sebuah trik. Ini hanyalah sebuah tindakan dan ini adalah sebuah gerakan dasar. Tapi wow, tekniknya sungguh luar biasa. Ujian dari gadis ini. Sedangkan untuk Lu Xiao sendiri, kini dia pun dapat melakukan tes selanjutnya. Dan ketika dia berjalan, kini dia pun dapat melihat kalau yang selanjutnya adalah melewati sebuah kolam air. Dan itu membuat orang-orang yang ada di luar sana, mereka pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa menyulitkan. Karena stage ini mereka ini akan sangat merepotkan. Dan jika orang biasa yang melewatinya, tentunya mereka benar-benar akan hancur. Tapi kemarin aja sendiri Yue dia juga melakukannya, tapi dia menggunakan kekuatan dari atribut api miliknya untuk dapat membuka sebuah jalan. Tapi untuk orang ini, mana mungkin dia dapat melakukannya. Ujian dari orang-orang ini. Tapi untuk para ciwi-ciwi, mereka malah berharap kalau Lu Xiao basah-basahan. Waduh, karena mereka ini ingin melihat apa yang nggak bisa mereka lihat ketika Lu Xiao memakai jubahnya. Waduh, dan ini membuat para ciwi-ciwi sungguh sangat bersemangat. Tapi untuk Lu Xiao dengan kemampuan air yang dia miliki, atribut air yang dia miliki, dia dapat mengendalikan air yang ada di tempat ini, yang membuat murid-murid yang ada di luar sana, mereka pun terkejut dengan kekuatan Lu Xiao yang ternyata memiliki atribut air. Dan untuk para ciwi-ciwi, mereka kecewa nggak bisa ngelihat Lu Xiao basah-basahan. Dan untuk Lu Xiao, semua air yang ada di dunia ini, mereka semua ada di bawah perintahku. Ujian dari Lu Xiao. Dan setelah melewati gerbang air yang ada di tempat ini, Lu Xiao dia pun kembali melangkah lebih dalam lagi. Dan kali ini yang akan dia hadapi adalah sebuah batu besar yang kini ternyata terbelah, dan di tempat itu terdapat juga sebuah mata yang memperhatikannya. Dan itu membuat Lu Xiao dia berujar, apakah ini adalah demonic beast? Ujian dari Lu Xiao. Tapi ketika Lu Xiao dia akan memasukinya, tentunya ini cukup mengkhawatirkan bagi orang-orang yang ada di tempat ini, karena ini akan memproyeksikan sumber ketakutan yang dimiliki oleh seorang kultivator. Dan untuk Lu Xiao, ketika dia menghadapi ini semua, dia dapat melewatinya dengan cukup mudah. Yang artinya Lu Xiao dia tidak memiliki sesuatu yang dia takutkan di dunia ini. Dan itu mengejutkan bagi mereka semua yang menyaksikannya. Gila, bagaimana bisa dia keluar dengan begitu cepat? Apakah dia tidak memiliki ketakutan? Ujian dari orang-orang yang ada di tempat ini. Dan untuk gadis Xian, dia juga sedikit bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Memangnya apa yang dia lihat? Pikir dari gadis Xian ini yang tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiao tidak memiliki ketakutan sama sekali. Dan untuk Lu Xiao itu sendiri seperti yang diharapkan oleh diriku. Aku tidak takut dengan apapun dan aku tidak melihat apapun yang ada di tempat itu. Karena sejatinya di seluruh dunia ini tidak ada satupun yang aku takuti. Ujian dari Lu Xiao. Tapi untuk Lu Xiao dia juga bingung dan juga sedikit berpikir, Dongli. Jika itu Dongli, ketika Dongli mengikuti tes ini, lantas apa yang dia lihat? Ujian dari Lu Xiao. Aku ingin penasaran apa yang ditakutkan oleh Dongli ya. Pikir dari Lu Xiao lagi. Tapi ya sudahlah, karena memang dia telah melalui tes kedua, tentunya dia mendapatkan sebuah poin XP lagi. Dia pun mendapatkan hadiah dari sistem sebanyak 30.000 poin XP. Wow, luar biasa. Ujian dari Lu Xiao. Maka kini dia pun melalui tes selanjutnya. Dan kali ini dia harus menghadapi sebuah cermin ajaib yang ada tepat di hadapannya. Wow, tidak ada apapun dan cuma ada sebuah cermin. Apakah mereka ingin aku memuji penampilanku sendiri kah? Pikir dari Lu Xiao. Tapi ternyata di sini Lu Xiao dia dapat melihat bayangannya, dan di sini Lu Xiao dia berujar, apa ini? Kenapa wajahnya tidak terlihat? Apakah mereka mencoba untuk membuat wajahku rusak kah? Ujian dari Lu Xiao. Tapi ternyata di sini Lu Xiao pun tahu kalau sepertinya dia harus menghindari sebuah serangan yang tiba-tiba saja datang. Dan di sini Lu Xiao dia pun langsung bersiap, dan dia juga tahu kalau sepertinya di stake ini mereka ingin aku melawan diriku sendiri kah? Baiklah, ini cukup mudah. Ujian dari Lu Xiao sembari melepaskan sebuah serangan. Di sini Lu Xiao, sejatinya aku dapat dengan mudah menghancurkanmu dengan cara aku langsung naik level. Tapi rasanya itu tidak perlu. Ujian dari Lu Xiao, karena memang dengan satu gerakan saja di sini dia dapat mengalahkan sosok bayangan itu. Dan ini adalah hal yang biasa. Ujian dari Lu Xiao. Dan karena memang Lu Xiao telah melakukannya, dapat lolos dalam satu gerakan, tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini, yang membuat Lu Xiao dia lulus di dalam ujian tahap ini. Dan itu membuat namanya langsung muncul di peringkat pertama.
di dalam tes rank kedua. Lu Xiaoyi berada di peringkat pertama dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa bagi mereka semua yang menyaksikan yang ada di tempat ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dibahas di part selanjutnya aja. Karena memang part kali ini cuma ngikuti Lu Xiao ujian doang. Dan ujiannya ya biasa aja. Dan gitu aja untuk kali ini dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. 25 menit. Ini lebih 5 menit nih. Aduh. Nggak nyampe 5 menit ini. Yaudah gitu aja dan sampai jumpa di part selanjutnya. Nanti sore lagi. Bye. Thank you.